لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang penuh berbahagia ini, sama dari PT 24 dan PT 40 akan melanjutkan program mereka untuk melewati tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Mudah-mudahan perjalanan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan hukum tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawaduk, sabar dan tolak ansur mestilah ada, jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram jagalah pantang larangnya, pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita, moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamul muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan menziarahi. Yang pertama adalah Jabal Thur, kemudian kita akan kepada Arafah. Sebelum bahas kita berjalan lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita bacakan doa safar. Dan doa safar ini insyaallah akan kami bawakan, kemudian kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahi majariha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma yassir alaina safarana hada wa la tu'assir alaina fa inna taysira kulla asirin alayka yasir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jadi yang pertama insyaallah kita akan menziarahi Jabal Saur. Saur maknanya adalah kepala unta betina. Pasal kalau kita pandang daripada jauh, bukit ini seperti kepala unta betina, ya. Itulah sebabnya dinamakan ia Jabal Saur. Jabal Saur ini adalah tempat bersembunyinya Rasulullah SAW di saat dakwah menghadapi ujian, tantangan, kendala, rintangan di saat itu. Pada suatu ketika, di saat Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah menjadi seorang nabi yang diakhiri dengan menjadi seorang rasul, Allah mengutus Muhammad SAW menjadi rasul. أحسن ما في زحمة. أنا زحمة. سؤال عشان نروح نوقف. هناك زحمة ممكن نوقف بعيد. ها؟ هنا نوقف هنا. هنا.
Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai di kawasan Jabal Saur. Jabal Saur itulah dia yang di sana ya. Bukit yang paling tinggi sekali. Bukit yang paling tinggi sekali. Jabal Saur artinya bukit kepala unta. Karena kalau dipandang dari jauh, bukit itu seperti kepala unta betina. Makanya dinamakan dia Jabal Saur. Pada suatu ketika Rasulullah SAW dilantik menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Kemudian Rasulullah menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia supaya beriman kepada Allah. Akan tetapi dakwah di saat itu menghadapi ujian. Bahkan Rasulullah SAW hendak dibunuh oleh mereka. Sudah dicari pemuda-pemuda yang lihai, pemuda yang tangkas, yang pandai mempergunakan anak panah dan pedangnya. Mereka inilah yang mengepung rumah Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, qad adina laka bil hijrah." Telah diizinkan bagimu untuk berhijrah. Membacakan surah Yasin dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yabsirun. Sehingga Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, sementara pemuda-pemuda Quraisy yang mengepung rumah Nabi, semua mereka itu tertidur, tak sadarkan diri. Rasulullah SAW telah berlalu. Rasulullah SAW dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar. Kemudian di saat pintu diketok oleh Nabi, Abu Bakar pun membuka. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Madza bika ya Rasulullah?" Ada apa denganmu ya Rasulullah? Tidak selalunya engkau datang pada malam hari seperti ini. Apa yang membuat? Di saat orang-orang kafir Quraisy tersadar daripada tidurnya, mereka melihat ke dalam rumah Nabi. Ternyata yang di dalam yang di atas katil adalah Ali ibnu Abi Thalib. Dia yang tidur di situ. Mereka tunggu-tunggu, rupanya Nabi sudah keluar. Tersebarlah berita di kota Makkah bahwasanya Muhammad telah hilang dan tiada lagi di Makkah. Akhirnya mereka terpencar mencari Rasulullah, dan dibuatlah semua pengumuman, iklan, siapa yang dapat menghadirkan Muhammad hidup atau mati akan diberikan ganjaran 100 ekor unta. Siapa yang dapat menghadirkan Muhammad hidup ataupun mati akan diberikan bayaran 100 ekor unta. Akhirnya mereka terpencar semua, karena mereka tahu bahwasanya Muhammad itu belum sampai ke sempadan kota Makkah Al-Mukarramah. Di saat Rasulullah dengan Abu Bakar mau menuju ke arah Madinah Al-Munawwarah berhijrah, akhirnya Jibril turun. Ya Muhammad, jangan langsung menuju ke Madinah Al-Munawwarah, karena orang-orang kafir Quraisy telah menunggu di sempadan. Begitulah Allah mengatur hijrahnya Rasulullah. Sedangkan Madinah itu di arah sana, dan Jabal Sur ini di arah ke sana. Yang pertama Rasulullah pergi ke arah Madinah, tapi stop, kata Jibril, jangan langsung menuju. Pasal orang-orang kafir Quraisy telah menunggu di sempadan. Akhirnya patah balik menuju ke arah Jabal Sur yang kita ziarahi di sana. Itulah dia Jabal Sur. Akhirnya Rasulullah SAW naik ke bukit ini. Setelah Rasulullah naik ke bukit Sur dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar pun membersihkan semua gua ini. Dan Abu Bakar mencoba menutupi semua lubang-lubang yang ada di dalam gua, karena Abu Bakar takut nanti ada binatang berbisa di dalam lubang itu. Dia takut nanti Nabi digigit oleh yang binatang berbisa, sehingga dia tutup semua lubang dan dia bersihkan. Barulah dia persilakan Rasulullah masuk ke dalam gua. Ada satu lubang yang tak tertutup. Dalam riwayat dia tutup dengan kaki dia sendiri. Kemudian barulah Rasulullah